Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Junita, nomor BP 1810 11 10 66. Ini adalah tugas bantuan hukum kelas 3.1. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, istilah dan pengertian bantuan hukum, jasa hukum, serta perbedaan keduanya. Yang kedua, saya juga menjelaskan tentang konsep bantuan hukum, dan yang ketiga tentang ruang lingkup bantuan hukum. Jadi kita masuk yang pertama, yaitu tentang istilah dari pengertian bantuan hukum, jasa hukum, serta perbedaan keduanya. Pada dasarnya, bantuan hukum itu berasal dari kata bantuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI yang berarti pertolongan atau sokongan. Maksud dari pertolongan itu adalah tanpa mengharapkan imbalan apapun. Kata hukum mengandung pengertian keseluruhan kaidah atau norma, nilai sebagai petunjuk atau pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, dengan maksud untuk menciptakan kedamaian yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dan masyarakat. Istilah dari bantuan hukum di Indonesia ini bisa dikatakan sebagai hal yang baru dibandingkan dengan negara-negara barat. Masyarakat Indonesia baru mengenalnya sekitar tahun 70-an. Konsep dan ide bantuan hukum di Indonesia pada hakikatnya tidak terlepas dari arus perkembangan bantuan hukum yang terdapat dalam negara-negara yang telah maju. Memberikan suatu pengertian atau merumuskan suatu definisi tentang bantuan hukum bukanlah perkara yang mudah, karena kompleksitas permasalahannya tidak hanya mengenai bantuan hukum dan perkembangan masyarakatnya, tetapi juga menyangkut keberadaan dan program dari bantuan hukum tersebut. Terlepas dari kompleksitas permasalahannya, sebagaimana yang sudah saya jelaskan di atas, pengertian bantuan hukum itu sendiri terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan menurut para ahli. Jadi, pengertian bantuan hukum menurut undang-undang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Istilah pemberian hukum bantuan hukum dalam KUHP ini hanya sebagai dasar hukum bagi masyarakat yang tidak mampu, yang sedang bermasalah dalam wilayah hukum. Dalam KUHP hanya menyinggung sedikit tentang bantuan hukum saja. Hal yang disinggung mengenai bantuan hukum yang diatur dalam KUHP tersebut hanya mengenai kondisi bagaimana tersangka atau terdakwa mendapat bantuan hukum dan tidak memaparkannya secara jelas apa sebenarnya yang dimaksud sebagai bantuan hukum dalam KUHP itu sendiri. Pengertian bantuan hukum menurut para ahli, yaitu menurut Adnan Buyung Nasution, ada dua hal yang terpenting yang berkaitan dengan bantuan hukum dalam pengertiannya. Yang pertama, ia merupakan suatu gerakan untuk menciptakan suatu gerakan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, sehingga masyarakat akan menyadari hak-hak dan kewajiban mereka sebagai manusia dan sebagai warga negara Republik Indonesia. Yang kedua, bantuan hukum juga berarti usaha untuk melakukan perbaikan hukum agar hukum tidak memenuhi kebutuhan rakyat dan mengikuti perubahan keadaannya. Dalam pengertian bantuan hukum, yang lingkup kegiatannya itu cukup luas, juga ditetapkan oleh Lokakarya Bantuan Hukum Tingkat Nasional pada tahun 1978. Yang kedua, itu tentang konsep bantuan hukum. Konsep bantuan hukum itu, pengembangan dari konsep bantuan hukum individual tersebut perlu diperhitungkan karena pola apapun selama memenuhi karakteristik dasar, yaitu diberikan secara cuma-cuma, dalam arti setiap orang yang membutuhkannya tidak dipenuhi dan tidak dibenahi dalam biaya apapun, dan tidak dibenahi juga dalam prosedur apapun. Yang ketiga, ruang lingkup bantuan hukum.
Ruang lingkup pemberian bantuan hukum juga dapat ditinjau dari segi bidang tata hukum yang dapat diberikan oleh bantuan hukum. Bidang-bidang tata hukum yang menjadi ruang lingkup bantuan hukum diantaranya adalah keputusan hukum administrasi negara, perkara hukum publik atau pidana, privat atau perdata, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum mengatur secara khusus dalam bab 2 tentang ruang lingkup bantuan hukum. Pasal 4 Undang-Undang Bantuan Hukum itu mengatakan bahwa bantuan hukum itu diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum. Yang kedua, bantuan hukum tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat pertama meliputi masalah keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun non-litigasi. Yang ketiga, bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama tadi meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela diri, atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima. Sekian, terima kasih. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.